Selamat siang, perkenalkan, nama saya Nicholas Rizky Ardiansyah Sudarman. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai risk dan return dalam mengambil keputusan investasi dalam mata kuliah dan manajemen risiko keuangan. Yang pertama ada pendahuluan. Di dalam berinvestasi, maka kita tidak akan lepas dalam membahas mengenai risk dan return, di mana prinsip investasi yakni high risk high return merupakan prinsip investasi yang mengacu pada kemungkinan memperoleh keuntungan yang tinggi dengan risiko yang sangat tinggi. Saat berinvestasi, risiko dan keuntungan selalu berjalan seiring. Semakin besar risikonya, maka semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Dan sebaliknya, semakin rendah risikonya, maka semakin rendah pula potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Selanjutnya ada contoh investasi menggunakan prinsip high risk high return. Contoh investasi dengan prinsip ini adalah saham. Saham mempunyai potensi imbal hasil yang tinggi, namun risikonya juga tinggi. Sebaliknya, obligasi dan deposito tergolong investasi yang berisiko rendah. Indikator yang dapat digunakan untuk menghitung risk dan return adalah IHSG atau bisa kita sebut indeks harga saham gabungan. Adalah indeks pasar saham yang mencerminkan kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya, pembahasan mengenai IHSG. IHSG digunakan sebagai proksi untuk portofolio pasar yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung risiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko atau risk adjust performance suatu portofolio. Namun IHSG bukanlah satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk menghitung return dan risk. Ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham, seperti pertumbuhan PDB, laju inflasi, dan perubahan kurs OJK. Juga mendefinisikan IHSG sebagai indeks yang mengukur perkembangan harga seluruh saham yang tercatat di BEI. Untuk menghitung risiko, kita dapat menggunakan indeks harga saham gabungan atau IHSG sebagai acuan. IHSG ini dihitung dengan menggunakan rata-rata yang seimbang berdasarkan jumlah saham yang ada di market value weighted average index atau bursa saham itu sendiri. Nilai dasar dalam IHSG adalah jumlah secara kumulatif saham yang dikali dengan harga saham pada hari dasar 1. Untuk menghitung risiko, Anda dapat memperhatikan pergerakan IHSG pada platform analisis teknikal seperti ChartNexus, StockChart, TradingView, atau yang lainnya. Anda juga dapat menganalisis IHSG pada platform trading saham dari sekuritasmu jika tersedia. Atur grafik IHSG dalam bentuk candlestick. Atur rentang waktu analisis sesuai strategi trading dan investasi Anda sendiri. Di sini selanjutnya mengenai rumus menghitung risiko. Perhitungan risk dapat dilakukan dengan rumus standar deviasi. Standar deviasi di sini merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana harga aset atau pengembalian investasi bervariasi dari rata-rata mereka. Untuk menghitung risiko dengan standar deviasi, dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, dengan menghitung rata-rata atau mean dari data harga saham. Lalu mengurangi setiap data harga saham dengan rata-ratanya atau mean. Selanjutnya, hasil di nomor 2 tadi dikuadratkan. Lalu hasil nomor 3 dijumlahkan dan kita akhirnya mendapatkan varian. Selanjutnya hasil nomor 4 tersebut, varian tersebut diakar, maka kita mendapat standar deviasi. Nah, yang terakhir rumus untuk menghitung standar deviasi adalah N dalam kurung VI min 1 min IV tutup kurung 2, di mana adalah standar deviasi, VI adalah saham, IV adalah harga rata-rata, dan N adalah jumlah data harga saham. Di sini ada metode menghitung return. Untuk menghitung return saham, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Berikut adalah beberapa metode yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah metode rata-rata aritmatik.
Konsepnya adalah dengan mencari rata-rata sederhana, yaitu menjumlahkan seluruh data return kemudian membaginya dengan jumlah data yang digunakan. Yang kedua, metode rata-rata geometrik, di mana konsepnya adalah dengan mencari rata-rata geometrik, yaitu mengalihkan seluruh data return kemudian diakarkan dengan jumlah data yang digunakan. Yang ketiga, metode standar deviasi. Konsepnya adalah dengan menghitung seberapa jauh data return dari rata-rata data return. Semakin besar standar deviasi, semakin besar risiko dari instrumen investasi tersebut. Yang terakhir ada definisi terkait materi risk dan return. Yang pertama, risiko dalam investasi adalah kemungkinan bahwa hasil aktual dari investasi akan berbeda dari yang diharapkan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan. Return adalah imbal hasil atau keuntungan yang diperoleh dari investasi. Return bisa berupa capital gain atau kenaikan nilai investasi, dividen, bunga, atau keuntungan lainnya. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat dihindari dan mempengaruhi seluruh pasar. Contohnya itu adalah risiko perubahan suku bunga, inflasi, dan peristiwa global seperti krisis keuangan. Selanjutnya, risiko tidak sistematis adalah risiko yang terkait dengan perusahaan atau industri tertentu. Misalnya risiko kerja buruk perusahaan atau perubahan regulasi di industri tertentu. Selanjutnya saham. Saham ini cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya, karena volatilitas harga saham yang bisa berubah dengan cepat dalam waktu singkat. Selanjutnya obligasi. Obligasi ini merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Obligasi ini umumnya memiliki risiko yang lebih rendah daripada saham, terutama jika obligasi tersebut diterbitkan oleh pemerintah yang memiliki reputasi kredit tinggi. Lalu ada reksadana. Reksadana di sini merupakan instrumen yang dapat mengumpulkan dana dari banyak investor untuk diinvestasikan ke berbagai aset seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Yang terakhir, deposito. Deposito adalah instrumen investasi yang paling aman di antara instrumen lain karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Selanjutnya, diversifikasi adalah salah satu strategi utama yang digunakan oleh investor untuk mengelola risiko tanpa harus mengorbankan return. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset dan sektor, investor bisa mengurangi risiko yang tidak sistematis yang mungkin mempengaruhi salah satu aset dalam portofolio. Sebagai contoh, jika seorang investor memiliki portofolio yang terdiri dari saham, obligasi, dan reksadana, kerugian yang dialami oleh saham dalam portofolio bisa diimbangi oleh keuntungan dari obligasi atau reksadana yang lebih stabil. Diversifikasi ini memungkinkan investor untuk memperoleh return yang layak dengan risiko yang lebih terkendali. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.